keajaiban rezeki. Ya, kita mulai yang pertama. Ya, kita mulai dengan otak kanan. Kita ini dari SD sampai kuliah yang biasa itu otak kirinya, kanannya kurang. Ya, makanya fokusnya pada IPK gitu kan. Padahal yang paling penting itu adalah IPK, indeks pendapatan kumulatif. Ya, nah itu yang penting. Ya, ganteng nggak jaminan, ya, cantik nggak jaminan. Sertifikat tanah bisa jadi jaminan, ya. Nah, jadi kalau indeks pendapatan kumulatif ini bagus, itu bisa sedekah, bisa wakaf, ya. Tapi kalau IPK yang di kampus itu nggak bisa diapa-apain itu. Bawa ke bank nggak laku, ya. Buat ngelamar, ya, ketemu calon mertua nggak laku juga, ya. Nah, tapi kalau IPK yang lain bermanfaat, indeks pendapatan kumulatif. Makanya kita saking kirinya hobinya tuh ngitung-ngitung, ngitung-ngitung, analisa gitu, ya. Duit dihitung, apa aja dihitung sama dia. Mau buka bisnis dihitung gitu, ya. Uang dihitung, kayak uangnya banyak banget gitu, ya. Nah, yang dihitung tuh yang duitnya banyak, ya enggak? Yang duitnya mepet apa yang mau dihitung coba, ya enggak? Apa yang mau dihitung gitu. Nah, kalau kanan ini sebaliknya dia. Dia otak yang tidak pernah diasah dalam sekolah kita. Bukan hanya Indonesia, di mana-mana juga sama. Ya. Apa itu? Pertama fleksibel dia. Pertama apa? Fleksibel. Boleh kita cek dulu, mohon handphonenya di silent boleh? Boleh ya? Kalau masih bunyi juga kita denda 200 rial ya. Boleh ya? Kalau saya yang bunyi 500 rial. Nah, ya. Nah, pas bilang ada denda langsung ngecek handphonenya ya. Nah. Itu kan. Boleh dicek? Karena kalau orang Indonesia itu biasanya makin miskin, handphonenya makin banyak biasanya, ya. Di Indonesia gitu. Jadi ada yang Asia, ada yang Friend, ada macam-macam semuanya. Ada M3, ada semuanya gitu, ya. Nanti nelfon sesuai operator gitu, ya. Nah. Dan biasanya orang miskin tuh handphonenya berisik biasanya gitu, ya. Karena model-model yang lama itu gitu ya. Nah, berisik gitu, ya. Jadi jangan sampai orang tahu betapa miskinnya kita gitu ya. Nah, yang kaya juga sama, jangan sombong, handphonenya silent juga, ya. Yang nggak punya handphone sabar ya, mau gimana lagi ya. Sudah ya silent ya. Saya pengen 2 jam ini manfaatnya optimal semuanya. Kalau kita kresek-kresek, kita ini ya, kita semua nanti yang nggak optimal manfaatnya. Kalau saya udah hafal materinya, beneran sudah hafal ya, dari A sampai Z udah hafal saya materinya. Teman-teman yang perlu ya, boleh ya. Nah, pertama dia fleksibel, jadi mampu beradaptasi. Saya salut sama orang Indonesia. Orang Indonesia itu termasuk bisa beradaptasi, mampu beradaptasi, ya. Merantau kemana-mana bisa, ya. Merantau kemana-mana bisa. Nah itu fleksibel. Terus juga kayak sekolah gitu ya, kayak kuliah dengan dunia kerja itu kadang-kadang nggak nyambung, nggak masalah, ya. Nggak nyambung nggak masalah. Jadi misalnya kuliahnya misalnya marketing, tak tahu sekarang kerjanya administrasi atau sebaliknya nggak masalah. Ya, nah itu fleksibel. Beda dengan orang kiri. Kalau orang kiri kuliahnya pertanian, kerja mesti pertanian. Kuliahnya marketing, kerja mesti marketing. Kalau kanan nggak harus. Ya, saya buka TK Khalifah. Sekarang alhamdulillah sudah berkembang TK, SD, bimbel, ya, playgroup, daycare itu 100 cabang se-Indonesia. Itu saya buka sebelum saya punya anak. Saya buka sebelum saya nikah. Ya, jadi nggak harus. Nah kalau orang kiri itu dia harus syarat gitu loh. Jadi kalau mau buka restoran, mesti jadi koki dulu, ya. Mau buka bengkel, mesti jadi montir dulu. Mau buka salon, mesti jadi bencong dulu, gitu, ya. Nah, ini kan lama. Latihan jadi bencong itu lama gitu loh, ya. Dan belum tentu lulus gitu, ya. Kalau koki, montir masih bisa. Ini kan bencong lama gitu, ya. Nah, nggak harus urut. Bisa masak, alhamdulillah. Nggak bisa masak, nggak masalah, gitu. Nggak harus ada pengalaman. Karena nikah saja yang sedemikian penting ternyata tidak perlu pengalaman. Betul nggak? Mana ada calon mertua nanya, kamu punya pengalaman? Nggak ada. Ya. Malah yang dicari itu biasanya nggak punya pengalaman. Ya. Jadi punya, oke. Nggak punya, oke juga. Jadi nggak harus pakai syarat. Ya. Jadi tidak harus urut. Karena satu-satunya profesi yang harus urut adalah tukang urut. Ya, nah. Selain tukang urut, kita tidak harus urut. Kita bisa mulai dari mana saja. Ya. Setuju ya? Saya salut berapa teman-teman di sini banyak yang mulai usaha gitu ya, walaupun latar belakangnya tambang, latar belakangnya teknik, tapi bisa buka usaha macam-macam, ya, bisa buka usaha macam-macam. Jadi memang tidak harus urut. Nah ini namanya fleksibel,
Nomor dua adalah apa? Imajinatif. Impiannya besar, targetnya besar. Saya selalu mengatakan kalau kita bercita-cita kaya, berarti kita percaya bahwa Allah Maha Kaya. Kalau kita bercita-cita besar, berarti kita percaya bahwa Dia Maha Besar. Kalau impian kita remeh-temeh saja, berarti kita meremehkan kemampuan Allah. Impian mesti besar. Ya, namanya muslim mesti berniat dan berikhtiar untuk kaya. Kalau belum kaya nggak apa-apa, tapi niat dulu, ikhtiar dulu. Betul ya? Hanya Islam yang punya ibadah mahal-mahal semuanya. Hanya Islam. Ya, haji, umroh, akikah, kurban, zakat, sedekah, menegakkan ekonomi syariah, itu hanya Islam. Yang lain nggak ada. Haji apa hukumnya? Ya. Kalau mampu ya repot. Ya. Semua ibadah juga gitu. Zakat kalau mampu, kalau nggak dizakatin. Ya nggak? Sholat kalau mampu, kalau enggak sholatin. Ya. Puasa kalau mampu, kalau enggak berfidyah. Pakai jilbab kalau mampu, ya. Kalau enggak dikafanin, ya. Nah, jadi semuanya pakai kalau-kalau juga. Kalau Allah kasih perintah, manusia itu diberi potensi untuk mampu sebenarnya. Ada yang sungguh-sungguh, ada yang tidak. Itu aja. Haji hukumnya wajib dan rukun. Rukun itu kalau tidak dilakukan berarti tidak sah semuanya. Contoh rukunnya sholat, Al-Fatihah salah satunya. Tidak Al-Fatihah, tidak sah sholatnya. Salah satu rukun Islam, haji. Kalau tidak berhaji, pikirkan sendiri, ya. Nah, nanti kalau saya jelasin tersinggung ntar, ya. Nah, kalau itu rukun beneran, ya. Itu rukun beneran. Ini orang jarang paham. Sama seperti sholat, sama seperti zakat, sama seperti puasa. Seperti apa antusiasme kita terhadap puasa Ramadan, ya, dan lain-lain. Seperti itu juga haji sebenarnya. Nah, kita di sini mah insya Allah gampang berhaji. Coba bayangkan teman-teman kita di sana tuh, ya. Nah, karena hukumnya wajib, yang wajib itu baiknya gimana? Kita bersegera atau tunda-tunda? Segera. Wajib ya, rukun ya. Nah, artinya pakai apa? Haji plus. Kalau di Indonesia itu haji plus 100 juta sampai 120 juta. Ya, dan tidak boleh ngutang. Ya. Suami istri mesti berangkat. Artinya Pak, mesti punya tunai 1/4 miliar. Kalau miskin, apakah mungkin seorang muslim bisa menegakkan syariat ini? Sulit. Ya. Oh, tapi kan dunia ini seimbang Pak, ada yang kaya, ada yang miskin, betul nggak? Betul. Yang penting yang miskinnya itu bukan kita. Itu aja. Benar nggak? Benar nggak? Allah itu adil, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka, betul nggak? Yang penting yang masuk neraka itu bukan kita. Selesai. Ngapain dipikirin? Saya pernah dipanggil sama anggota dewan, masih pun selalu ngomong pengusaha, selalu ngomong kaya. Kalau semua orang Indonesia kaya, siapa yang kerja? Saya bilang tenang aja, nanti kita panggil TKI, tenaga kerja Inggris gitu loh, ya. Dan TKW, tenaga kerja Washington. Jadi supir kita tuh bule gitu ya. Nah, John, sini John, ya. Nah, nggak perlu kita belajar bahasa Inggris. Dia yang belajar bahasa kita, belajar bahasa Jawa, belajar bahasa Sunda gitu. Kan enak. Uang kita nih Inggrisnya goblok-goblok semua ya nggak? Udah belajar nggak bisa-bisa gitu ya. Logat Jawanya nggak hilang-hilang gitu ya. Nah, makanya mending mereka aja yang belajar bahasa kita, ya. Kalau saya dulu alhamdulillah bahasa Inggrisnya lumayan. TOEFL saya waktu itu 550. Bagus nggak itu? 550, tapi itu bertiga sama teman-teman, ya. Di total dapatlah 550, alhamdulillah. Ya lumayan lah daripada enggak, ya. Nah, jadi repot juga. Dan memang kita ini negara berkembang, Pak, Bu. Jadi kalau nggak bisa bahasa Inggris diketawain. Orang Jepang, orang Korea nggak bisa bahasa Inggris, kita bilang apa? Hebat mereka, nasionalismenya tinggi. Gitu. Orang Indonesia nggak bisa, goblok tenan, ya. Itulah nasib negara berkembang. Kalau negara maju nggak bisa nggak apa-apa. Prancis nggak bisa, Korea nggak bisa, Jepang nggak bisa. Tenang aja mereka. Kalau orang negara berkembang mesti bisa. Nah, ini kan repot. Ya. Nah, jadi makanya nggak usah khawatir. Andai kata kita semua kaya nggak masalah. Nabi bilang sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman. Ini udah beriman nggak nih? Kalau sudah beriman, artinya yang berikutnya mesti berharta. Sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman. Betul nggak? Sudah beriman kan? Ya udah, hartanya belum. Ya, sudah Pak, tapi belum banyak. Kalau udah banyak nggak mungkin masih di sini, ya. Pasti udah pulang tenang-tenang dia, ya. Ngapain kerja siang malam sampai di sini gitu ya? Nah, sampai libur pun juga ditelepon kadang-kadang ya. Nah. Nah, jadi gitu tuh. Jadi yang Allah mau tuh kita tuh yang kayanya. Tapi kalau kita kaya Pak, nanti hisapnya lama Pak. Hartanya banyak, hitungnya lama, hisapnya lama, betul? Saya tanya, pernah ke surga? Belum katanya. Nah, yang hisapnya lama itu kalau hartanya bermasalah.
Kalau hartanya digunakan untuk kebaikan, insya Allah akan mempercepat dia masuk surga. Kenapa saya berani ngomong ini? Nabi kaya, istri Nabi kaya, sahabat terdekat Nabi kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, Umar, Utsman kaya, Abu Bakar kaya. Gak mungkin gara-gara kaya mereka lama masuk surganya. Kita mentang-mentang miskin masuk duluan gitu. Gak yakin saya. Ya. Pendiri NU kaya, pendiri Muhammadiyah kaya, Serikat Dagang Islam kumpulan orang-orang kaya, penyebar Islam ke Indonesia juga orang-orang kaya. Gak mungkin mereka gara-gara kaya lama masuk surganya. Kita mentang-mentang kere, masuk duluan, ngelonong duluan. Nggak yakin saya. Ya. Nah, ada memang hadis mengatakan orang miskin itu masuk surga lebih cepat. Ada yang bilang 40 musim, ada yang bilang 500 tahun. Itu kalau orang miskinnya benar-benar berjuang. Ya. Dan orang kayanya nggak berjuang. Kalau sama-sama berjuang, saya percaya orang kaya masuk surganya bisa lebih dulu. Atau minimal sama. Tapi kaya itu ujian, Pak. Kaya ujian, miskin juga ujian. Mending kaya aja. Benar nggak? Benar nggak? Kaya bisa jadi pintu surga, miskin bisa jadi pintu surga. Ya mending kaya aja. Ya. Kalau kaya kita bisa membiayai majelis zikir, membuka rumah tahfiz, buka pesantren, buka sekolah macam-macam semuanya. Itu pintu surga akan manggil kita semuanya. Pintu Al-Qur'an manggil-manggil kita, pintu zikir manggil-manggil kita. Ya. Kita puasa sunnah jarang, tapi selalu membiayain orang, ya, mentraktir orang yang puasa sunnah. Dapat lagi tuh. Pintu surganya pintu puasa. Ya. Nah, itu ya fadilah memang orang kaya yang bisa lakukan. Orang miskin bisa umroh nggak? Bisa, tapi tidak bisa memberangkatkan orang berumroh. Itu bedanya. Orang miskin, ya, orang miskin bisa nyantri nggak? Bisa, tapi tidak bisa bangun pesantren. Tidak bisa buka TK Khalifah. Ya, TK saya itu, ya. Nah, kalau kaya dia bisa lakukan dua-duanya. Zikir bisa, membiayai majelis zikir juga bisa. Ngundang Syekh Hisham dari Amerika juga bisa. Nyantri bisa, bangun pesantren juga bisa. Ya, studi banding dengan pesantren terbaiknya pun juga bisa. Makanya kita belum kaya nggak apa-apa, berniat, berikhtiar. Kalau saya lihat mah di sini mukanya yang susah udah nggak ada lah ya, yang miskin udah nggak ada ya, paling fakir ya. Nah, jadi targetnya masih besar. Tapi Pak, Nabi itu miskin Pak, benar nggak? Nabi itu pernah miskin, pernah kaya. Beliau itu miskin ketika diboikot, ketika diembargo sekitar 3 tahun. Ya. Jadi ini pelajaran buat kita semua. Kalau miskin jangan lama-lama, maksimum 3 tahun. Ya. Kalau lebih dari itu sholat tobat. Ya. Nah, kalau saya alhamdulillah dulu miskin belasan tahun ya, saya nyesal luar biasa dan saya sudah tobat, nggak mau balik lagi sudah. Ya, gantian sama yang lain aja sudah. Ya, dan saya nggak mau lagi. Jadi Nabi itu pernah miskin, pernah kaya, lebih lama kayanya. Tapi Pak, bajunya tambal-tambal katanya Pak. Tidurnya pakai alas daun. Nabi itu sangat sederhana, walaupun sangat kaya. Makanan dia kasih orang, dia puasa. Itu Nabi itu. Menantunya juga niru. Ali juga kayak gitu. Ali itu juga kaya. Ini kan di antara sahabat katanya Ali itu yang miskin. Di antara khalifah Ali itu miskin. Gak miskin juga. Ya, saya ditunjukin kitabnya itu ya, bagaimana Ali itu punya kebun, punya mata air, dan mata airnya bukan satu. Dan Ali coba, Ali itu pejuang. Ghanimah itu 1/5 tuh miliknya Rasul, ya. Dan dia termasuk dapat juga karena dia keluarga Rasul. Ya. Tapi dia sama seperti mertuanya, disedekahin. Ada budak-budak juga, ya. Dia mau ambil satu sama Nabi nggak boleh, ya. Untuk umat aja. Fatimah yang disuruh kerja, Ali yang disuruh kerja. Jadi mereka tuh karena sangat sederhananya, bukan miskin. Siapa yang pernah pergi ke Turki? Ya, ke musim Topkapi ya. Nah, itu kan ada pedang Nabi itu berbalut emas, ya, dan permata gitu. Jadi Nabi itu kalau dia perlu sesuatu walaupun mahal dibeli sama dia, dipakai sama dia. Pedangnya itu berbalut emas, ya. Ontanya itu onta terbaik, Al-Qaswa. Baju perangnya itu juga yang terbaik. Karena perlu, ya. Nggak mungkin baju perang made in China gitu, yang KW lagi, nggak mau dia, ya. Mobilnya ya, ontanya Al-Qaswa terbaik. Jadi kayak kita tuh LC gitu minimal ya. Di Indonesia minimal Pajero, Everest, X-Trail. Nggak main tuh mobil-mobil itu yang merek-merek hewan itu loh. Kan ada tuh mobil mereknya hewan gitu ya. Jadi kalau buka garasi itu serasa masuk kebun binatang gitu loh ya. Ada kancil, kuda, kijang, apa itu coba ya. Udah bagus-bagus mobil, dikasih nama hewan, gimana ceritanya coba? Mbok ya hewan tuh yang keren itu loh, Jaguar gitu ya. Nah, atau Mustang gitu, masih mending lah ya. Nah, jadi kalau Nabi itu pakainya Al-Qaswa. Jadi memang benar bajunya tambal-tambal, alas tidurnya daun kering gitu ya. Tapi kalau Nabi perlu sesuatu, walaupun mahal, dipakai sama dia, dibeli sama dia. Umar juga sama. Umar itu ketika meninggal mewariskan 70.000 ladang.
Ya. Utsman sama juga, punya ladang-ladang 2 gunung, Aris dan Khaybar, 2 pegunungan, 2 bubukitan. Siapa bilang mereka miskin? Abu Bakar jangan ditanya. Ada budak lagi susah, dianiaya gitu, diazab gitu, ya. Udah dibeli sama dia. Dijual mahal, dibeli, dimahalin, dibeli sama dia. Ya, begitu selesai jual beli, ya dipanas-panasin sama yang punyanya. Ini budak harganya murah, ente kebeli mahal, dipanas-panasin. Karena Abu Bakar orang kaya, tenang aja dia. Ente yang jualnya kemurahan, ya. Kalau ente mahalin, aneh beli, dia bilang. Itu. Beda dengan kita. Kalau tahu sesuatu itu terbeli mahal, pasti nyesek, ya enggak? Sakitnya tuh di sini juga, di sini juga, ya. Abu Bakar mah tenang aja, orang kaya. Ketika mata air dikuasai sama yang lain, Nabi bilang sama Utsman beli mata air. Ya, mata air mahalnya luar biasa. Tapi karena Utsman imannya kuat, hartanya kuat, tenang aja langsung beli. Coba bayangkan Utsman yang miskin, terus imannya lemah lagi, pasti nawar kayak kita gitu. Nabi boleh nggak beli 1 ember dulu gitu ya? Nah, coba dulu 1 ember, kalau cocok ntar kita iniin gitu. Kan orang kaya langsung beli aja, dimahalin tuh sama Yahudi, sekian kali lipat, dibeli juga. Oke, dimiliki cuma 1 hari, dibeli juga sama dia. Kaya soalnya, dan tenang aja. Ya, kalau kita tentu panjang ceritanya tuh. Oke Pak, kita penggalangan dana dulu, ini dulu macam-macam semuanya, kelamaan. Ya, terkumpul pun baru DP 10%, ya kelamaan. Ya. Ketika pasar dikuasai sama yang lain, Nabi utus Abdurrahman bin Auf, beli itu pasar. Jadi beli pasar langsung, bukan tolong buka konter di depan, nggak gitu ceritanya. Orang susah kayak gitu caranya, buka konter 2 meter di depan, nah itu orang susah itu. Ya. Karena Abdurrahman bin Auf uangnya banyak, hartanya banyak, langsung beli aja. Nabi bilang udah beli, langsung beli sama dia. Ya, itu pentingnya harta. Makanya kalimatnya, ayatnya mengatakan berjuanglah dengan harta dan jiwa. Andai kata orang-orang Islam, negeri-negeri Islam ini kuat hartanya semua, itu Israel main petasan aja gak berani dia itu. Yakin saya. Benar gak? Karena kita banyak susah, banyak yang lemah, makanya mereka seenaknya bisa ngatur Amerika untuk veto, bisa semuanya. Negeri-negeri Arab kaya Pak, siapa bilang kaya? Kaya nggak seberapa kok. Coba bayangkan Coca-Cola Company itu kayanya seperti apa, Exxon itu kayanya seperti apa. Negeri Arab tuh nggak ada apa-apanya. Makanya mereka bisa veto di PBB sana. Karena ujung-ujungnya kekuatan ekonomi. Bukan soal besarnya negara apa enggak. Inggris tuh kecil aja kok, setengah Sumatera, ya. Tapi bisa mempengaruhi dunia. Amerika apalagi. Nah jadi kita daripada marah-marah, ngutuk-ngutuk Amerika, ngutuk-ngutuk Yahudi dan macam-macam, mending berjuang. Kalau kita semuanya kuat, kalau kita semuanya kaya, berjuang lebih gampang. Benar nggak? Berjuangnya lebih gampang. Setuju nggak ini? Kalau nggak setuju nggak apa-apa, pintu keluar dari situ, ya. Nah, nanti bikin seminar sendiri, 7 keajaiban kemiskinan gitu ya. Misalnya. Dan kanan itu lateral, tidak harus surut. Kaya sedekah, belum kaya tetap sedekah. Kaya umroh, belum kaya tetap umroh. Kaya nikah, nggak kaya juga nikah. Justru nanti setelah nikah jadinya dikayakan. Aku yang mengayakan orang-orang yang menikah. Kebanyakan kita nunggu kaya dulu, ya, nunggu kaya dulu baru nikah. Jadi makanya kelamaan. Kebanyakan kita nunggu cukup baru sedekah. Mestinya Pak, cukup nggak cukup sedekah, ya, cukup nggak cukup sedekah. Nanti jadinya cukup. Ayatnya mengatakan sesiapa yang disempitkan rezekinya hendaklah menafkahkan sebagian hartanya. Jadi sedang sempit, miskin, susah, bermasalah, disuruh sedekah harta. Supaya apa? Supaya nggak susah lagi, biar nggak sempit lagi. Ya, kebanyakan kita nunggu si kaya. Salah. Kaya sedekah, miskin juga sedekah. Orang kaya nggak sedekah, percaya sama saya. Orang kaya nggak sedekah tetap kaya dia. Cuma hartanya nggak berkah. Benar nggak? Orang miskin nggak sedekah, makin nyungsep hidup dia, tahu nggak? Justru dia yang lebih urgent bersedekah agar dia keluar dari kemiskinannya. Betul nggak? Gitu. Ya. Jadi yang kaya bersedekah, yang miskin pun juga. Jadi tidak harus urut. Nah, ini namanya lateral. Karena tadi kita sudah sepakat satu-satunya profesi yang harus urut adalah tukang urut. Ya. Hanya itu yang harus urut. Selain tukang urut, ya tidak harus urut. Ya tukang urut ya harus urut ya. Nggak mungkin dibalik tukang turu gitu, nggak bisa ya, harus urut ya. Kita lanjut.